kemudian bagaimana jalan keluarnya. Kalau bisa besok itu, saya tadi menunggu sebenarnya sudah sampaikan dengan Pak Kabid SDK, saya menunggu di Banjarbaru karena setelah kegiatan di Banjarmasin bergerak ke Command Center dengan Prokopimda, makanya saya menunggu apa yang bisa saya tanda tangani SPM-nya ya, harapannya ini bisa selesai. Bagaimana yang disampaikan oleh Pak Rijal, Jumat itu bisa sudah selesai Pak. Ternyata ini juga belum bisa kita selesaikan. Nah, oleh karena itu saya minta teman-teman dinas kesehatan ya, para verifikator apa yang menjadi persoalan ya, kemudian sampaikan apa yang masih kurang dan apa yang bisa ditoleransi. Ya. Nah, malam ini kita coba selesaikan. Siapa kira-kira yang mau menyampaikan? Pak Kabid atau Pak Rijal atau siapa Pak? Pak Kabid? Oke, ulun yang dulu Pak. menyampaikan. Oke, ulun. Ya. Ya. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati tim verifikator Rumah Sakit Ulin, yang kami hormati kawan-kawan tim verifikasi di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tadi kita hari ini sudah bekerja, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kembali. Jadi ada sebenarnya kami juga bikin konsep surat sudah untuk menyampaikan hasil verifikasi kami ya terhadap usulan yang disampaikan Rumah Sakit Ulin untuk bulan Maret dan bulan April. Jadi ada yang garis besarnya antara lain adalah surat tugas yang dilampirkan ada yang belum ada gitu ya, sebagaimana yang diatur di dalam KMK 447. Jadi ada beberapa surat tugas yang belum dilampirkan. Kemudian yang kedua adalah ada selisih jumlah antara absen dengan klaim ya. Kalau misalnya klaimnya sedikit, absennya banyak, mungkin nggak terlalu masalah itu. Tapi kalau absennya sedikit, klaimnya banyak, nah itu yang bermasalah. Jadi contoh misalnya ada yang absennya 8 hari, mintanya 11 hari. Ada yang 9 hari absennya, kemudian ada yang klaimnya 12 hari dan seterusnya ya. Yang ketiga ini adalah masalah NPWP. NPWP ada 16 pegawai yang belum ada NPWP-nya. Walaupun tadi kami juga sudah konsultasi ke pusat melalui Pak Simon di Kementerian Keuangan, harusnya dilampirkan juga itu NPWP ya. Jadi karena ini memang sudah termuat di KMK 447 itu ya. Nah, ini beberapa yang paling penting yang hasil verifikasi kami ya. Mudah-mudahan belum lagi ada beberapa absen ya. Mungkin 1 orang absen yang tanda tangannya kok beda gitu ya. Jadi separuh jalan tanda tangannya tipe A, kemudian separuh jalannya tipe B ya. Jadi istilahnya seperti itu, berbeda ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa selesaikan. Kemudian sebenarnya kalau tadi kita bisa menyelesaikannya harusnya sebelum Jumatan. Karena kita ketahui di kantor keuangan, Badan Keuangan Daerah atau Bokuda itu, dia menerima SPM kita tuh jam 2 saja. Kalau sudah jam 2 nggak nerima lagi dia, ya jam 2 siang. Jadi kalau kita dari Banjarmasin, kita berangkat paling nggak jam 12:30. Karena jam 2 nggak mungkin lagi diterima oleh Bokuda. Karena kami pernah sudah mencoba. Jadi waktu Ansari Saleh pernah mencoba sekali, sudah terlambat cuma 1/4 jam sudah nggak nerima lagi. Disuruh besoknya. Ya, ini juga kendala juga untuk di kantor keuangan daerah Banjarbaru. Dia memberi jadwal hanya jam 2 untuk memasukkan itu. Nah, kemudian secara khusus nanti Pak Rijal tolong sampaikan Pak Rijal mungkin secara spesifik ya. Misalnya siapa saja yang yang surat tugasnya belum ada, kemudian absennya dengan klaimnya tidak sama, mungkin langsung disebutkan namanya juga nggak apa-apa di situ. Ya supaya di kawan-kawan di Rumah Sakit Ulin tahu jelas ya.
Jadi apa yang harus diselesaikan, ya mudah-mudahan malam ini kita bisa mengklirkan semuanya. Sekira ini Pak pendahuluan, kemudian minta tolong Pak Rijal sampaikan ini secara rinci. Jadi mana-mana saja yang di bulan Maret masalahnya apa, bulan April siapa saja ya. Nah ini apa sebenarnya di surat kami sudah ada konsepnya, cuma yang tahu apa ya ini yang belum kita sampaikan ya, jadi masih menunggu tanda tangan kepala dinas sebenarnya, karena tidak mungkin tim verifikasi dinas kesehatan itu mengubah sendiri. Jadi misalnya gini, Rumah Sakit Ulin sudah menyerahkan kami, Pak silahkan saja katanya kalau nggak sesuai, sesuaikan saja sendiri. Itu nggak ada kewenangan tim verifikasi dinas kesehatan, tidak ada seperti itu. Kami harus mengembalikan lagi. Jadi misalnya tadi yang 8 hari harus diklaim 8 hari. Itu maka dibuat lagi oleh Rumah Sakit Ulin, diulang kembali usulan itu. Tidak bisa diserahkan ke kami coret sendiri, kami atur sendiri, nggak bisa, nggak ada kewenangannya itu. Nah supaya ini ada apa namanya dokumen yang betul-betul saling apa namanya dokumen yang asli, usulannya sesuai. Jadi bukan hasil kami yang menyesuaikan, tetapi Rumah Sakit Ulin setelah kami koreksi dia membuat lagi yang baru. Ya, nah karena kami di tugasnya itu sebenarnya hanya 2 saja. Jadi tim verifikasi dinas itu tugasnya 2. Pertama, bila salah dikembalikan ke Pasyankes, bila betul kami teruskan ke Bakuda, itu saja. Tidak ada kewenangan harus membetulkan atau menyesuaikan gitu. Jadi ini mohon pengertian di Pasyankes rumah sakit ya, bahwa kalau ada yang salah kami kembalikan, tolong dibetulkan. Bukan kami yang membetulkan sendiri, nggak ada kewenangannya seperti itu ya. Jadi ini juga diatur di KMK itu ya. Jadi tugasnya hanya 2, mengembalikan atau meneruskan gitu aja ya. Saya kira ini mungkin mudah-mudahan Pak Rijal bisa menyampaikan tadi secara rinci yang mana-mana saja yang orang-orangnya yang tidak sesuai. Silakan Pak Rijal. Ya begini saja, tolong nanti Pak Rijal, berapa banyak yang masih keliru ya. Jadi kelirunya di mana saja bisa kita perbaiki sekarang apa enggak? Ya. Coba itu saja supaya kita bisa cepat ya. Ya silakan Pak Rijal. Pak Rijalnya mana? Ada suaranya. Halo, halo Pak Rijal, Pak Rijal. Halo. Halo. Ririn, kontak Pak Rijal. Ya Pak Rijal, suaranya tidak terdengar Pak. Oh iya kah? Iya. Padahal sudah di-unmute. Masuk suaranya. Ya, masuk. Iya, masuk Pak. Oke, maaf. Ini tadi udah berteriak-teriak, tapi rupanya belum nyambung ini. Udah nyambung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala Dinas Kesehatan, yang terhormat Direksi Rumah Sakit Ulin, yang terhormat Bapak Ibu, Eselon 3, Eselon 4, maupun semua tim verifikasi yang hadir malam ini. Mohon izin menyambung keterangan yang diberikan oleh Pak Kabid SDK, Pak Ahmad Yani. Tentunya apa yang beliau sampaikan sudah betul karena rujukannya ke KMK ke 392 ya atau 447 yang berlaku sekarang. Izin di sini juga hadir Pak Sartono. Jadi tadi malam itu sudah ngobrol juga dengan Pak Sartono jam 11 malam kalau tidak salah terkait dengan bagaimana upaya kita percepatan insentif untuk Rumah Sakit Ulin. Jadi karena saya janji akan dibawa ke forum tadi pagi kita bicarakan dengan tim verifikasi di Dinas Kesehatan. Dan apa yang disampaikan Pak Yani tadi itu adalah kesimpulan dari rapat tim verifikasi Dinas Kesehatan. Baik, izin Pak Kadis, tadi kami mengonsep surat, cuman mungkin keburu apa tuh selisih jar orang. Pak Kadis belum sempat membaca suratnya, ada 3 lembar surat yang kita siapkan.
terkait dengan pengembalian istilahnya ya, bukan mengembalikan berkas istilahnya karena kita mengikut aturan KMK, prosedur kalau memang sudah dianggap memenuhi syarat kita teruskan ke Bakuda, tapi kalau belum maka akan dicontreng untuk dikembalikan ke Paskes. Ini aturan di KMK. Jadi tadi kita diskusikan juga dengan Pak Yani, Pak Kamto juga. Ini kayaknya Pak Kamto tidak berhadir ya di forum. Jadi izin Pak, Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat, karena ini ada produk hukum KMK 392 atau 447, mohon kiranya kita bersama bisa mengikuti. Tadi siang saya konsultasi ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, termasuk juga Inspektorat, karena di tim kami ada Ibu Nining dari Inspektorat, dan semua sepertinya sepakat, silahkan Pak diteruskan dengan merujuk KMK 447, tentunya yang terbaru. Jadi diantaranya apa yang dikatakan Pak Yani tadi, bahwa tupoksi tim verifikasi Dinas Kesehatan memang tidak boleh merubah, itu benar, dan ada dua pilihan, diteruskan ke Bakuda atau dikembalikan ke Paskes. Dalam hal ini Paskes. Ya. Pak, gini aja, apa-apa yang segera diperbaiki, ya, apa-apa yang segera diperbaiki, nanti kita lempar dengan teman-teman ULIN, ya, apa saja itu, berapa banyak yang harus diperbaiki, daripada nanti panjang, ya. Saya kira teman-teman semua sudah tahu, ya, supaya kita tidak lama-lama bisa kita selesai. Kalau malam ini selesai, besok saya tunggu buat SPM. Jadi kapan saja bisa dimasukkan, apakah Senin paginya atau kapan gitu ya, supaya bisa cepat. Artinya kita punya prinsip sama-sama mempercepat, tapi tidak melanggar ketentuan dan aturan yang ada. Ya Pak. Oke, siap Pak. Baik, langsung aja ya Bapak Ibu. Sebenarnya Pak, tanggal 16 itu sudah kita gulirkan beberapa temuan, istilah kami temuan verifikasi. Jadi mungkin Pak Rusdi, ada Pak Sabtono, itu sudah memegang apa-apa yang memang harus diperbaiki, tapi secara tidak resmi, karena hanya berupa secari kertas mungkin yang ditulis. Pak Rusdi mungkin masih ingat dengan Ibu Mariana, itu terkait dengan surat tugas. Akan saya bacakan Pak. Bu Ririn ini bisa share ya Bu? Share materi? Bisa Pak. Bisa pian share. Saya coba ya Bapak Ibu ya, ada beberapa catatan. Saya coba. Mohon ditunggu, maaf ada kesulitan sedikit ini Pak, karena pakai HP. Saya foto aja deh. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Mohon ditunggu.
Mohon ditunggu Bapak Ibu. Iya. Mudah-mudahan sudah bisa muncul. Baik. Ini konsep surat yang tadi dibikin mungkin belum sempat terbaca Pak Kadis karena beliau ke Banjarbaru. Jadi terselisih tadi Bapak. Jadi intinya kita sampaikan bahwa persis seperti surat yang pernah kita layangkan ke Rumah Sakit Ulin untuk klaim bulan Juni. Jadi memang membalas surat dari Direktur Rumah Sakit Ulin ditemukan atau ada beberapa perbaikan yang mungkin harus dilakukan oleh tim verifikasi Rumah Sakit Ulin. 1, terdapat beberapa surat tadi yang disampaikan Pak Yani sama persis. 2, terdapat selisih. Kemudian 3, terdapat 16 tenaga kesehatan yang belum punya NPWP. Dan dalam hal ini agar tenaga kesehatan tersebut segera membuat NPWP. Jadi diberi waktu. Dan informasinya NPWP ini hanya 1 hari diselesaikan di kantor pajak. Ini pengalaman dari Rumah Sakit Ansari Saleh. Kemudian untuk percepatan dan seterusnya kita tetap membuka konsultasi dan seterusnya. Baik. Kemudian file kedua secara rinci. Iya, ini untuk bulan Maret. Bulan Maret 1, yang belum ada surat tugas, Dr. Juhairina, Dr. Agung Hadi Susanto, Putriani AMK, Muhammad Hasbi, Agus Pramono, Budian Sari. Kalau tidak salah ini Pak, di Bu Mariana sudah masuk kalau tidak salah kemarin. Tapi tetap kita rangkum karena ini merupakan kesatuan satu berkas. Kemudian yang kedua, atas nama Rahmani, itu yang tadi diceritakan Pak Kabit, Pak Yani, absensi 8 hari, usulan insentif 11 hari. Ahmad Riyadi, absensi yang berbeda dengan jenis tanda tangan yang berbeda maksudnya di situ. Kemudian jumlah kehadiran absensi rata-rata semua nakes 30 hari, sementara standar di aturan KMK paling banyak 20 hari. Meskipun usulan insentif sudah sesuai paling banyak 22 hari, ini mungkin tidak masalah bagi KMK, karena memang tetap ditagihkan 22 hari. Cuman mungkin akan jadi pertanyaan di kemudian hari gitu, makanya mungkin kita masukkan ke dalam daftar yang diminta klarifikasi. Kemudian yang nomor 5, jumlah pasien anak yang dirawat di bulan Maret, ini salah satu tim verifikator kami bertanya gitu, ada berapa jumlah pasien anak yang dirawat. Kemudian yang nomor 6, di bulan Maret itu ada 1 nakes yang tidak mempunyai NPWP. Karena bulan Maret tidak sebanyak bulan April, jadi hanya ada 1 nakes yang tidak mempunyai NPWP. Baik. Kemudian yang untuk bulan April, silakan dipoto kalau mau disimpan Bapak Ibu di screenshot. Silakan. Cukup? Saya lewati. Saya lewati untuk slide kedua, sudah dipoto. Padahal lewat itu juga Pak, linknya Pak. Ya, gimana Pak? Ya, suratnya akan kita layangkan. Jadi mungkin kalau Pak Kadis tanda tangan hari ini ya. Saya kira begini saja ya. Oke, surat menyurat itu belakangan. Masalah-masalah yang ini yang Pak Rija sampaikan langsung saja ditanggapi oleh kawan-kawan Pak Rija. Misal tadi terkait dengan surat tugas siapa saja yang belum, ayo kita selesaikan ya. Saya kira surat tugas itu kan cukup Pak Wadir juga boleh kan, surat tugas atau Kabit kan boleh lah. Atau harus direktur kah begitu? Nah, itu yang harus kita jelaskan dengan teman-teman. Kemudian kalau terkait dengan absensi tadi yang berbeda apanya, apakah satunya tanda tangan, yang lainnya paraf. Nah, coba di cross check dengan teman-teman. Kemudian lagi tadi apa yang terkait dengan yang Pak Rija sampaikan, apa namanya itu? Tagihan atau apa yang ditagihkan sekian hari, kemudian absennya sekian hari, gitu kan? Nah, yang begitu-begitu aja Pak. Jadi kita langsung ya, dan kawan-kawan langsung menanggapi ya. Nah, lalu nanti kita selesaikan Pak ya.
Jadi poin-poin tadi, kalau masalah surat itu nanti dilempar lagi ke sana, itu akan lambat lagi. Gampang nanti kalaunya apa yang menjadi klausul permasalahan, ya secara administrasi, ya silahkan. Tapi yang sekarang yang harus kita selesaikan, apa yang menjadi kekurangan, segera kita penuhi, kan begitu. Ya, baik Pak. Mungkin langsung direspon tim Rumah Ya, Sakit langsung UIN aja respon. Pak. Itu ya, maksudnya ya. Mungkin diwakili juru bicara dari tim verifikasi Rumah Sakit ULIN. Silahkan siapa yang mewakili atau yang lainnya boleh menambahkan. Mungkin dimulai dari bulan Maret dulu ya. Ini kalau yang ini tampil di layar bulan April. Jadi bulan April juga ada beberapa yang selisih absensi. Absensi ini maksudnya hari tugas dengan yang diusulkan di insentif. Kemudian di bulan April ada 16 nakes yang tidak punya NPWP. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Heru Pak dari Kabid Keperawatan mau menyampaikan untuk teman-teman kita yang belum ada surat tugas tadi saya mengambil jalan keluar, saya bikinkan surat tugas Pak. Dari Kabid saya sendiri yang nandatangani, boleh kira-kira Pak Rizal? Halo? Baik Pak Heru ya. Pak Heru. Untuk teman-teman kita perawat yang belum ada surat tugasnya, tadi saya berinisiatif, saya buatkan surat tugas Pak, sudah saya sampaikan ke Pak Rusdi untuk menyampaikan ke Dinas Kesehatan tadi Pak. Baik Pak Heru. Prinsipnya surat tugas tersebut kan ada standar yang dimiliki oleh kepegawaian. Jadi kepegawaian masing-masing institusi ini berbeda. Jadi kami ikut aturan kepegawaiannya Rumah Sakit ULIN aja. Artinya kalau memang itu standar di kepegawaian Rumah Sakit ULIN dan sudah dibakukan, misalnya Kabid mewakili direktur atas nama direktur atau bagaimana, silahkan. Kita ngikut. Jadi standar ini yang sudah distandarkan, apalagi kan terakreditasi. Standar-standar tersebut tentunya ada di rumah sakit. Siap Pak Heru, kami ikut aturan di rumah sakit. Oke, terus kemudian Pak, untuk teman-teman kita yang belum ada NPWP, tadi saya sampaikan juga, tim verifikator rumah sakit kan termasuk Pak Rusdi, tolong disampaikan ke teman-teman yang ada di ruangan, kalau yang 16 itu ada masalah untuk pembuatan NPWP, kita bantu mungkin di di kantor pajak ya Pak ya. Kantor Betul, pajak Pak. mungkin. Kalau hari Sabtu mungkin tutup ya Pak ya. Mungkin hari Senin mungkin. Kalau hari ini tadi nggak sempat. Gimana Pak Rusdi? Ada nggak tadi menyampaikan ke ruangan Pak Rusdi untuk teman-teman yang 16 orang yang belum ada NPWP Pak Rusdi? Oke, baik Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama saya ulun menanggapi masalah untuk NPWP itu kemarin tadi kan baru diberitahu mungkin sekitar jam 11 tadi bahwa harus kita siapkan salah satu syarat mutlak adalah NPWP. Tadi sudah saya koordinasi dengan teman-teman di bawah, ada 16 orang. Jadi yang sudah bisa memenuhi itu ada 10 orang, Pak. Jadi ada sudah 10 orang yang bisa memenuhi. Tinggal mungkin 6 orang yang masih belum bisa untuk menyampaikan. Jadi di antaranya mungkin permasalahannya adalah belum sama sekali membuat satu NPWP, Pak. Mungkin besok kan terbentur, mungkin hari Sabtu kayaknya tutup mungkin ya pajak. Paling bisa mungkin Senin baru bisa itu mereka yang ngurus. Tadi ada usulan juga dari yang tidak punya, belum punya, apakah katanya boleh yang sementara diajukan yang sudah punya dulu katanya gitu. Yang ada yang atas yang disampaikan oleh yang dari teman yang belum punya NPWP. Kemudian yang kedua masalah absensi itu Rahmani dan Ahmad Riyadi ya. Kalau Rahmani tadi sudah saya koordinasikan di ruangan dan kepala ruangan sudah memperbaiki Pak untuk Rahmani dan Ahmad Riyadi. Kalau Ahmad Riyadi kan tanda tangannya berbeda, sekarang sudah sama semua, jadi sudah diperbaiki untuk yang poin bersama Rahmani dan Ahmad Riyadi, Pak.
Eh, eh, Nggih, mungkin itu sementara yang saya dapat sampaikan, Pak. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan untuk yang dari dokter. Mohon izin menyampaikan tanggapan untuk hasil verifikasi untuk dokter. Ya, silahkan Bu Yuyun ya. Ya. Silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, para Kabid Kasdi dari Rumah Sakit Ulin maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Terima kasih atas hasil verifikasinya. Sebelum ini juga saya sudah komunikasi dengan Bu Mariana, bahkan waktu hari Rabu malam saya diberitahu bahwa ada 15 dokter yang nomor rekeningnya belum ada. Paginya saya antar ke kantor Bu Mariana, mungkin Bu Mariana sudah menerima, jadi saya juga tidak menunggu hasil verifikasi dalam bentuk surat yang dikomunikasikan, segera kami tindak lanjuti. Untuk dokter Dokter Juhairina dan Dokter Agung sudah ada surat tugasnya, apakah masih diperlukan lagi? Mohon nanti kalau memang masih diperlukan lagi akan saya kirimkan arsipnya. Kemudian untuk tadi yang ada 5 dokter ICU terentry pada Excel klaimnya 22 hari, pada absensinya 19 hari. Akan kami perbaiki usulannya sesuai dengan absensi. Kemudian untuk tadi disampaikan pasien anak bulan Maret itu ada 3, yaitu anak Raisa, anak Slamet, dan anak Untung. Masuk pada tanggal 27 Maret, keluar pada tanggal 3 April. Kami ikut saja apabila kebijakannya bahwa dokter anak hanya diperkenankan mengklaim insentif sesuai hari rawat pasien, tentu akan kami sesuaikan. Itu saja sementara. Mungkin untuk dokter NPWP tidak ada masalah. Pada prinsipnya kami akan patuh dengan KMK, apa-apa yang harus diperbaiki akan kami upayakan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Jadi sebagian besar sudah bisa diselesaikan Pak Kadis. Mungkin tadi ada 6 orang yang NPWP aja, otomatis mungkin menunggu hari Senin. Dan untuk pengajuan usulan yang direvisi otomatis menunggu NPWP bisa, kolom NPWP bisa diisi oleh nakes yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Karena atau bagaimana ya, saya kurang mengerti juga, tapi ketika dokumen tersebut merupakan dokumen yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit, di dalamnya tentunya sudah memuat detail NIK, NIP, NPWP, nomor rekening, terus ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit. Dan berkas tersebut masuk ke Dinas Kesehatan dan akan diteruskan ke BPKAD atau Bakuda. Jadi dokumen tersebut sedetail mungkin lah bisa kita isi seperti itu kira-kira Pak. Dan kalau memang ada NPWP, bisa dicantumkan di dalam kolom tersebut. Kemudian untuk perbaikan usulan jumlah total yang diminta otomatis akan ada perubahan, pergeseran, karena tadi menyesuaikan jumlah asen. Dan ini mungkin Pak Sartono minta izin, ini yang mungkin mohon di detail, di verifikasi dan validasi ulang, karena ada pergeseran angka, mungkin dibantu Pak Rusdi ya. Pak Rusdi juga berapa kali kirim file Excel, tapi karena ada perubahan Pak Rusdi, jadi mohon ini mungkin kita teruskan lagi, dan tentunya ditandatangani oleh pimpinan institusi, Direktur Rumah Sakit. Kira-kira demikian dulu Pak Kadis, Pak Kabid. Izin Pak Rizal, Pak Kadis. Ya, Pak Sartono, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ibu pejabat salon 3, salon 4 di lingkup
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, rekan-rekan di Rumah Sakit Ulim Banjarmasin yang mengikuti rapat pada malam hari ini. Sebelumnya mohon izin nih Pak Among dan Pak Direktur belum bisa masuk. Bisa masuk, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Oke. Itu Pak Ishak. Jadi sudah bisa. Terkait dengan hal ini, memang sudah kami diskusikan dengan Mas Rizal tentang hasil verifikasi ini mulai tadi malam, dan memang kami agak sedikit berargumen bagaimana supaya ini lebih cepat gitu. Jadi menyamakan persepsi seperti apa supaya ini bisa cepat cair seperti itu. Dan yang disampaikan Mas Rizal tadi, yang beberapa temuan atau beberapa hasil verifikasi dari dinas juga sudah disampaikan ke kawan-kawan untuk segera diperbaiki, dan tadi juga disampaikan oleh secara teknis kawan-kawan di lapangan, yaitu Pak Heru dan Bu Yuyun, karena kebetulan Pak Heru ini merangkap PLT Kabid Penunjang dan Keperawatan, sehingga beliau yang menangani nakes di kedua bidang ini. Dan untuk surat pengantar menurut saya tidak masalah kalau memang nanti angkanya berubah, harus disesuaikan atau ada pengurangan, akan ya kita ngikut saja, karena kesepakatan dengan kawan-kawan di pelayanan, baik Bu Yuyun maupun Pak Heru, misalnya yang 19 hari, ternyata absennya 19 hari, tertulis 22 hari, kalau sepakat 19 hari, ya kita ngikut saja, karena kalau kemarin-kemarin argumennya karena di bulan Maret itu lepas dinas dihitung seperti itu, tapi kalau memang hanya sesuai dengan absen, ya kita ikuti saja dengan apa yang diminta seperti itu. Nah besok tadi Pak Rusdi sudah saya minta untuk mengambil berkas ke dinas, untuk mengambil berkas dinas untuk kita koreksi lagi disesuaikan dengan apa yang diminta oleh Dinas Kesehatan. Nah tetapi untuk terkait NPWP yang masih 6 orang itu, apakah kita menunggu itu dulu, baru nanti kita sampaikan kembali ke dinas, atau kita sampaikan ke dinas dulu, nanti hari Senin baru kita susulkan yang 6 orang itu, seperti itu, atau yang 6 orang kita tinggal dulu, kita masukkan usulan yang sudah siap semuanya. Karena sudah dijawab oleh Pak Heru, Bu Yuyun, dan Pak Rusdi, semua apa yang diminta oleh kawan-kawan dari Dinas Kesehatan sudah bisa dipenuhi. Artinya untuk pengantar tidak masalah, kita tinggal menyesuaikan saja seperti itu. Dan menurut saya juga ini menjadi catatan tersendiri bagi kami, terutama di tim verifikasi, untuk nanti di usulan berikutnya di bulan Mei dan bulan Juni, artinya kami sudah lebih mantap dengan adanya catatan-catatan yang diberikan oleh tim verifikasi dari Dinas Kesehatan ini. Sehingga mudah-mudahan nanti di usulan bulan Mei dan Juni dan bulan-bulan selanjutnya semuanya bisa clear. Artinya tidak bolak-balik lagi seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan besok bisa kita selesaikan. Mungkin hanya saja yang itu tadi Mas Rizal, yang NPWP-nya 6 orang. Ini tinggal kesepakatannya apakah itu ditinggal dulu, nanti baru Senin menyusul, atau menunggu itu dulu baru hari Senin nanti kita sampaikan. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya kalau bisa besok selesai, yang ada dulu, nanti Senin kita susulkan NPWP yang yang baru di dalam proses
pembuatan NPWP. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sartono, terima kasih. Mohon izin Pak Kabid, Pak Kadis, untuk Mungkin. NPWP. Ya. Bagaimana Pak? Nggih, NPWP Pak Sartono, NPWP apakah hari Senin itu bisa selesai kira-kira yang 6 orang? Pak Sartono. Halo, ya. Ya. Kalau melihat pengalaman memang NPWP itu sebenarnya tidak terlalu sulit memang, jadi mungkin 1 hari bisa selesai. Dan mungkin nanti Pak Rusdi atau kawan-kawan yang lain saya mintakan untuk memfasilitasi, atau nanti dari bagian keuangan yang selama ini berurusan dengan kantor pajak nanti akan membantu. Insya Allah akan selesai karena untuk NPWP ini sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya. Mungkin asal lengkap, kan cuma diminta KTP saja sudah bisa bisa dibikinkan. Nanti minta fasilitasi kawan-kawan dari keuangan yang sering berurusan dengan kantor pajak seperti itu, Pak Rizal. Baik, Pak Sartono. Jadi begini, untuk data usulan yang terkait dengan jumlah rupiah itu silakan mungkin setelah fix dikirim dulu ke kami, karena bendahara kami akan menyusun ulang karena formatnya kan berbeda-beda nih, jadi kami susun ulang, tapi dipastikan dulu Pak angkanya fix. Jadi meskipun NPWP yang 6 orang tadi belum jadi, silakan dikirim dulu filenya. Kemudian hari Senin itu sebisa mungkin NPWP yang udah jadi itu dimasukkan ke dalam kolom yang memang kami beri stabilo kuning itu, di print dan ditandatangani oleh direktur rumah sakit. Iya. Karena dokumen tersebut akan menjadi dokumen yang akan kami pegang untuk diteruskan ke Bakuda. Selain format rupiah yang sudah kami bikin disesuaikan dengan format yang diminta oleh Bakuda. Nah, jadi kira-kira simulasinya seperti itu Pak, kira-kira menurut saya. Mohon arahan juga, mohon koreksi. Karena kalau dokumen udah memang benar-benar istilahnya sempurna, kami sudah punya time limit Pak, artinya batas waktu menyelesaikan di dinas kesehatan sendiri 2 kali 24 jam. Itu sudah masuk Bakuda. Di Bakuda sendiri kemarin kita bicarakan 1 kali 24 jam, jadi tidak ada lagi di Bakuda itu 2 hari 3 hari nunggu SP2D. Jadi urutannya begini, dokumen dari Paskes atau dari Rumah Sakit Ulin masuk 2 kali 24 jam itu sudah terbit SPM untuk diteruskan ke Bakuda, dengan catatan dokumen memang sempurna, istilah kami. Tidak ada lagi pengembalian. 1 kali 24 jam di Bakuda, tentunya terbit SP2D. SP2D akan dibikinkan cek tunai untuk ke Bank Kalsel. Nah, di Bank Kalsel sudah kami koordinasikan juga, paling lambat 2 jam untuk transfer Bank Kalsel, dan 3 jam untuk transfer bank non-Kalsel ke nakes yang sekian ratus orang itu. Jadi, kalau hitung-hitungan kami, hari keempat sejak dokumen Paskes dari rumah sakit itu masuk ke dinas kesehatan dengan catatan tidak ada pengembalian, hari keempat itu semua nakes sudah bisa mendapat transferan di rekening masing-masing. Jadi simulasi kami seperti itu. Sudah kami sampaikan juga ke Pak Kabid mungkin. Nah, kira-kira karena supaya enak dokumen tersebut sudah benar-benar sempurna, dipastikan kalau memang Senin siang atau paling tidak Selasa pagi udah benar-benar fix. Tidak usah sampai Selasa lagi ditunda. Esok yang bisa dipenuhi, ya kita garap yang lain. Kan cuma menunggu NPWP Pak. Ya, betul. Ya. Kalau menunggu NPWP, ya Senin pagi-pagi, ya itu disiapkan. Tapi usul-usulan yang lain, apakah rupiahnya, kemudian absen. Yang ya pokoknya seluruhnya lah itu sudah siap. Jadi hari Senin itu juga siapkan juga SPM segala macam ya, karena kalau sudah angkanya sudah jelas saja, hari itu juga bisa kita kirim ke Bakuda Pak. Nah, catatan tinggal melampirkan NPWP saja kan? Iya, NPWP Pak. Nah, jadi beres, jadi tidak lagi menunggu. Nah, kalau sudah dimasukkan
pengalaman kemarin itu kalau sudah masuk Bakuda, selanjutnya untuk ditransfer itu kapan, Pak? Jadi Bakuda, Biasanya. Pak, akan mengeluarkan SP2D. Itu biasanya kemarin karena kita minta prioritas 2 jam selesai. Jadi kalau masuk jam 12, itu jam 2 atau jam 3 sudah selesai. Tapi karena sore, itu bermalam 1 hari. Nah, jadi gini, Besoknya baru ke bank. nanti tetap saya kawal. Jadi kalau sudah masuk jam berapa, saya telepon Kepala Bakuda nanti. Jadi kapan saya telepon supaya ini segera diprioritaskan saja. Sehingga besoknya itu Selasa, kalau sudah bisa ditransfer, tinggal masuk rekening saja, tak? Ya. Siap. Jadi kalau bisa itu dipercepat lagi. Menahan beberapa hari ini pertanyaan-pertanyaan wartawan itu makin liar, ya. Itu tidak bagus bagi kita, baik bagi Rumah Sakit Ulin maupun Dinas Kesehatan. Jadi kalau kita sampaikan ada kekurangan-kekurangan begini, berarti manajemen Ulin. Kalau kita tidak sampaikan, manajemen Dinas Kesehatan yang birokrasinya panjang. Nah, ini membahayakan semua, ya. Tidak menguntungkan bagi kita semua. Yang bisa kita selesaikan, ya, yang penting administrasinya itu memenuhi kriteria yang ada, ya. Persoalan-persoalan tahap demi tahap, kalau kita bisa percepat, mengapa tidak? COVID aja membuat kita semua serba cepat, ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa lebih cepat juga, Pak Rijal, ya. Kita sepakat gitu. Tapi teman-teman yang lain tadi segera siapkan berkasnya supaya juga bisa menyusun untuk disampaikan ke Bakuda. Mungkin di sini tadi ada Pak Direktur nih. Jadi kita sama-sama mengawal dengan Pak Direktur. Ya, siap. Wah, ini mantap ini. Oh, janggutnya sudah panjang nih, lama pakai masker. Saya terlambat masuk karena memang tidak pernah pakai Telkomsel Cloud, ya. Ini kan pakai Telkomsel Cloud itu yang pertama, jadi masih mencari-cari. Kemudian pikiran bercabang 2, Pak Muslim, karena jauh-jauh hari dari Perhimpunan Ortopedi itu sudah calling saya, Pak Isat, hari Jumat malam kosong lah, kita meeting. Jadi ini tadi meeting nasional karena saya Ketua Nasional Haki, Pak, Ortopedi. Kemudian Ketua Nasional Scientific. Jadi saya yang memandu itu tadi saya limpahkan sudah kepada Ketua Umumnya, Ketua Paboy maksudnya, Ketua Umum. Baru bisa masuk ke sini. Saya sudah mengikuti, jadi untuk NPWP memang harus dilengkapi. Kalau NPWP sih sebetulnya bisa telepon aja langsung kepada yang bersangkutan, minta kirim langsung lewat WA, bisa itu selesai besok, ya. Jadi tidak usah melihat dari bagian keuangan, aja, telepon aja per personil gitu, di Japri atau apa, suruh ngirim foto, jadi mungkin bisa lebih cepat nanti Pak Sabtono untuk untuk NPWP. Untuk absen tadi sudah saya sepintas dengarkan dari Dr. Yuyun, mungkin sudah cocok aja. Yang penting apa yang dipersyaratkan akan kita lengkapi, Pak Muslim, nanti. Ya. Itu aja. Jadi kita kawal betul, Pak Direktur. Nanti dengan Pak Agus kita juga sampaikan, yang penting kita bisa masukkan itu, ya, syaratnya tadi yang kawan-kawan sudah siapkan, saya kira bisa kita lebih cepat gitu. Ya, betul, Pak. Pak Rijal, gimana Pak Rijal? Lanjutan. Baik, Pak. Sudah cukup terang benderang, Pak. Kayaknya ini jalan menuju ini garis finish. Sekarang tinggal diatur saja, ya. Tadi yang kekurangannya yang harus Pak Rijal kolek begitu dengan kawan-kawan, ya, malam ini bisa dituntaskan. Jadi besok data-data yang bisa disusun, tinggal nanti menyerahkan kekurangan-kekurangan itu. Tapi sudah kita siapkan semuanya untuk usulan jumlah uang yang akan kita bayarkan, ya. Kalau
hal yang lain saya kira tanda tangan, ya, apakah tanda tangan Pak Direktur, apakah tanda tangan saya lah, itu di mana saja tidak ada masalah, mau di bawah pohon jambu juga bisa, ya. Jadi tinggal di calling saja nanti staf Pak Reja, ya. Paling mobile kita ya ada di Banjarbaru misalnya atau ada di mana, jadi kita bisa cepat semua. Kalau esok sudah disiapkan yang perlu saya tanda tangani, saya tanda tangani. Ya. Ya, siap. Kalau Pak. yang segera tanda tangani, ya. Oke. Izin Pak Rizal, izin Pak Kadis. Bolehlah tadi konsep surat tadi di-share untuk bahan checklist kami supaya kami memastikan bahwa yang kekurangan itu kami penuhi. Kalau mengandalkan ingatan ini kadang-kadang ada yang di-share, bolehlah Pak Rizal lah. Siap Bu Yuyun. Langsung saja Pak Rizal. Meskipun belum ditandatangani untuk bahan checklist kami, Pak. Di Japri aja Bu. Dulu akan saja Pak Rizal. Ya. Japri aja ke Bu Yuyun. Yes, siap. Siap. Terus. Ini Kabit Kepelawatan Japri. Ya, dia aja dikirim aja. Jadi prinsipnya kemudiannya Pak Rizal dan kawan-kawan, ya, kita Dinas Kesehatan, ya, hal-hal yang terkait dengan administratif itu sebagai pertanggungjawaban. Tetapi dalam menyelesaikan permasalahan kita tidak perlu surat menyurat, ya. Kalau memang itu ada kekeliruan atau ada yang kurang, ya WA-WA-an saja, ya. Apa kekurangannya segera diperbaiki. Nah, lanjutnya terkait dengan surat menyuratnya, dokumen sebagai barbuk begitu. Nah, silakan tetap diproses. Jadi bisa cepat lagi. Ya, ini sudah pengalaman seperti ini, saya kira kawan-kawan ULIN juga sudah tahu seperti apa, ya. Nah, jangan lupa kemarin permintaan tambahan kita juga sesegeranya. Nah, sisa uang yang ada kalau bisa kita bayarkan juga, kalau hitungannya cukup, bayarkan yang ada sebelum dapat tambahan. Ya, sisa uang Pak Kadis kemarin dengan Pak Sartono udah ada hitung-hitungan untuk di bulan Mei itu tidak cukup Pak. Sekitar 2 miliar Pak. 2 miliar ya, kasusnya 2 miliaran lah banyak ya, tinggi ya. Ya, kalau gitu ada alternatifkah Pak Richard? Misalnya kita harus memang meminta ke Badan PPSDM kan? Ya Pak, jadi dari Kementerian Keuangan itu sudah membuat aplikasi Aladin Pak namanya. Kami sendiri belum pernah melihat. Jadi Aladin ini aplikasinya ada di Bakuda karena punya Kementerian Keuangan. Nanti otomatis begitu klaim dari ULIN ini masuk 1,8 anggap begitu, otomatis realisasi kita sudah di atas 60%. Dan aplikasi tersebut secara otomatis akan menambah dana, tapi tidak banyak, hanya 40%. Hanya 40% dari total yang sudah dikirim. Jadi kalau kemarin kita dapat 5M, berarti mungkin tambahannya sekitar 3,5 sekian. Tapi itu udah bisa gas lebih enak. Cukup nggak membayar yang berikutnya? Yang berikutnya sampai bulan Mei, Pak. Oh, artinya sampai Desember kita harus meminta kan? Sampai Desember sudah kita layangkan surat, Pak, ke PPSDM dan langsung japri juga ke Pak Agus. Tapi belum direspon beliau, karena kata beliau akan dibicarakan di tingkat pusat. Tingkat pusat siapa yang mengambil keputusan? Kayaknya masih ini Pak, masih kepala Kaban PPSDM Pak. Oke. Prof. Kadir. Oke. Tolong nanti di WA-kan, anunya Pak. Apa namanya surat usulan kita. Saya langsung nanti dengan Pak Prof. Kadir, ya. Siap Pak. Kalau memang belum ada respon begitu. Kalau yang anunya eselon 2-nya siapa Pak? Sepertinya di PPSDM Pak masih usulan terkait dengan PPSDM itu bagian apa? Bu Oos kah? Oh ini Pak, Kapus Renggun, Dr. Maksi. Oh Dr. Maksi. Ya, Kapus Renggun. Nanti kita Dr. Maksi kan? Ya betul Pak, Dr. Maksi Ren. Nah, oke. Nah artinya kita aman dulu sampai di akhir Desember, ya kan? Ya. Siap.
Jadi tolong yang begitu-begitu jalur kita tidak hanya jalur yang biasa dengan staf, tapi biar jalur langsung dengan lah. Supaya pucuk pimpinan di sana juga sudah tahu bahwa kita sudah ada permohonan untuk segera direspon lah. Nah, jadi ini sudah selesai kira-kira ya nih Bapak Ibu semua. Ya. Ada lagi tinggal Mas? Ada lagi kira-kira? Pak Rijal kira-kira apa lagi? Enggak ada lagi masalahnya nih. Mohon izin Pak Kadis, ya? Mohon izin. Ingin tambah sedikit saja Pak. Kalau mudah-mudahan besok ini bisa selesai yang bulan Maret dan bulan April untuk Rumah Sakit Tulin. Kami mohon izin nanti yang bulan Mei dan bulan Juni kalau kami rasa sudah siap akan kami sampaikan ke Dinas Kesehatan juga Pak. Artinya jadi kalau ada perbaikan-perbaikan kami masih ada waktu untuk memperbaiki sambil menunggu luncuran dari pusat Pak, dari masalah keuangannya seperti itu. Oh iya, bagus itu paten itu. Jadi masukkan saja karena ini sudah melewati waktu yang sudah digunakan. Kawan-kawan kan sudah melewati waktu yang mereka lakukan lah. Jadi sesegeranya saja. Ya. Jadi kita tidak terlalu repot lagi pada saat keuangannya ada kan tinggal dibayar. Sip itu Pak. Ya. Harusnya begini ya. Jadi jauh hari kita sudah siapkan lah. Ya. Cocok. Ya. Mana Pak Rija dan Pak Kabit sudah oke semua nih ya? Ya Pak. Mohon kita sepakati untuk jadwal aja Pak dengan kawan-kawan di Rumah Sakit Ulin. Artinya Senin SPM terbit, Selasa sudah cair. Target kita. Ya, dan mulai besok kita sudah merapikan berkas seperti itu kira-kira. Ya, sip itu. Mana teman-teman yang lain? Pak Rijal, kalau besok misalnya berkas selesai, bisa kita sampaikan ke dinas Pak? Bisa Pak? Bisa. Janjian itu kan tidak selalu di kantor di mana saja Pak. Ya. di KPK Pak? Oh terserah. Oke Pak, nanti mungkin besok selesai sampai jam berapa nanti saya hubungi Mas Rijal nanti. Untuk menyampaikan berkas tersebut nanti Pak. Ya. Siap Pak. Tanda tangan saya Pak Rijal. Yang penting Pian sudah memarap, Pak Kabit sudah marah, bawa aja langsung. Siap Pak, siap. Kami koordinasikan. Kalau perlu scan, karena boleh scan lah. Karena dokumen keuangan. Ya, jadi calling saja di mana kita mendapat atau ya, staff siap Pak. Ya. Kalau yang Ansari Saleh ada mengusul lagi enggak? Jadi sekalian jadi informasi. Ya mulai Juni, Agustus Pak. Oke Pak. Ya, sekalian saja supaya disiapkan juga. Ya, siap Pak. Oke. Berarti saya dapat double Pak? Double. Pak, bukan double gawean maksudnya. Triple dapatnya Pak. Double gawean. Duitnya untuk fungsional. Pak, amal jariah Pak. Bukan orangnya, tapi fungsinya itu. Jadi bisa dua. Double berkahnya, Pak. Berkahnya yang double, Pak. Ya, amin. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah terima kasih, Pak Muslim. Ya, terima kasih. Oke, sudah kita selesaikan ya. Ya, Pak Kabit. Ya. Pak Rijal. Sudah cukup Pak, cukup sudah kayaknya nggak ada pertanyaan lagi dah. Jadi bisa ditutup Pak ya. Oke Pak, Pian membukanya lah, Pian yang menutupnya ya. Silakan Pak. Ya terima kasih. Pada acara rapat daring atau pertemuan kita pada malam ini, kami atas nama Dinas Kesehatan
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kita bisa menyelesaikan sesuai jadwal yang tadi ya. Jadi sesuai jadwal yang tadi ada besok mulai bekerja sudah. Senin mudah-mudahan kita bisa berkuda. Nah, Selasanya bisa di Bank Kalsel mentransfer ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan kita juga kami di Dinas Kesehatan nih lagi menyiapkan selanjutnya untuk penyediaan anggarannya ya. Dan kita harus selalu kerjasama. Jadi kalau memang ada hal yang spesifik silakan dijapri ke Pak Rijal ya khusus untuk dokumen nanti. Saya kira demikian. Kami mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, kita tutup bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak. Siap.